Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Jawa, beredar desas-desus tentang seseorang yang menggunakan pesugihan babi ngepet untuk memperkaya diri. Desa itu tenang, namun keheningan seringkali diselingi oleh bisik-bisik para tetangga yang membicarakan kekayaan mendadak seorang pria bernama Pak Riko. Pak Riko adalah seorang petani biasa yang hidup sederhana bersama keluarganya. Namun, setahun belakangan ini, kehidupannya berubah drastis. Ia tiba-tiba bisa membeli tanah, rumah mewah, dan kendaraan mahal. Masyarakat desa yang selama ini tahu bahwa hasil tani Pak Riko biasa-biasa saja. Merasa heran sekaligus iri, mulailah mereka berprasangka bahwa kekayaan Pak Riko berasal dari ilmu hitam, yakni pesugihan babi ngepet. Di tengah malam yang pekat, seorang warga bernama Pak Slamet mengumpulkan beberapa orang untuk menyelidiki hal ini. Pak Slamet adalah pria tua yang sejak dulu paham seluk-beluk adat dan mistis. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kekayaan Pak Riko. Menurut Pak Slamet, pesugihan babi ngepet hanya bisa berhasil jika seseorang merelakan jiwanya berubah menjadi seekor babi yang bertugas mencuri uang dari rumah-rumah di desa setiap malam. Biasanya, seorang pendamping atau juru kunci akan menjaga lilin yang terus menyala sebagai penanda keberadaan si babi ngepet. Kita harus mengintai malam ini, kata Pak Slamet kepada warga yang berkumpul. Beberapa orang, termasuk Pak Slamet, bersembunyi di balik pepohonan dekat rumah Pak Riko. Mereka menunggu dengan sabar, berharap bisa melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Pak Riko melakukan pesugihan. Dia menunjukkan pukul 2 pagi, dan suasana sunyi senyap, angin malam yang dingin, dan suara burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, salah satu warga melihat bayangan yang bergerak cepat dari arah rumah Pak Riko. Bayangan itu adalah seekor babi berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala. Pak Slamet dan warga yang lain menahan napas. Jantung mereka berdebar kencang. Babi itu bergerak dengan lincah, melintasi rumah-rumah warga tanpa suara. Pak Slamet mengisyaratkan kepada warga lain agar tetap tenang dan mengikuti babi itu dari kejauhan. Dengan hati-hati, mereka membuntutinya, hingga akhirnya babi tersebut berhenti di depan sebuah rumah, dan mulai menggerak-gerakkan tubuhnya seolah menyedot sesuatu. Dalam sekejap, babi itu mulai berubah bentuk, seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya nyata. Sementara itu, di rumah Pak Riko, terlihat seorang perempuan yang sedang duduk di lantai dengan lilin di depannya. Dia tampak memejamkan mata, bibirnya komat-kamit membaca mantra. Pak Slamet mengenal perempuan itu. Dia adalah istri Pak Riko. Lilin di depannya menyala dengan tenang, namun tiba-tiba, api lilin itu bergoyang kencang seperti ada angin besar yang menerpa wajah istri Pak Riko. Tampak pucat dan berkeringat, tapi dia tetap menjaga lilin itu agar tidak padam. Di luar, Pak Slamet dan warga yang lain menyaksikan babi itu kembali ke arah rumah Pak Riko. Melesat cepat seperti angin, mereka kembali bersembunyi. Melihat babi itu masuk ke halaman rumah, sekejap kemudian, babi itu menghilang di balik pintu rumah Pak Riko. Suasana kembali hening. Pak Slamet segera memberi isyarat agar semua warga pulang tanpa membuat kegaduhan. Mereka setuju untuk mengadakan musyawarah esok hari dan memutuskan untuk menghadapi Pak Riko secara langsung. Keesokan paginya, Pak Slamet dan warga berkumpul di balai desa, lalu memanggil Pak Riko untuk datang. Saat Pak Riko datang, wajahnya tampak tenang dan tidak curiga. Namun, suasana berubah mencekam ketika Pak Slamet dan warga mulai menuduhnya menggunakan pesugihan babi ngepet. Pak Riko, kami melihat sendiri babi itu semalam, kata Pak Slamet. Kau tahu persis apa yang sedang kau lakukan? Pak Riko tertawa pelan, lalu menghela napas. Wajahnya berubah menjadi dingin. Kalau kalian semua sudah tahu, untuk apa kita berbicara lebih lanjut? Katanya sambil berdiri. Warga semakin ketakutan mendengar nada suara Pak Riko yang penuh ancaman. Tiba-tiba, angin berhembus kencang di dalam balai desa, membuat suasana semakin mencekam. Pak Riko menatap mereka satu persatu, sebelum akhirnya berjalan keluar tanpa sepatah kata. Sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Beberapa warga kehilangan harta bendanya tanpa jejak. Setiap malam, terdengar suara langkah berat seperti babi yang berjalan di sekitar desa. Suara itu semakin lama semakin dekat.
seolah-olah memperingatkan siapa saja yang mencoba menggali lebih dalam tentang rahasia Pak Riko. Lama-kelamaan, warga desa mulai ketakutan untuk keluar rumah pada malam hari. Mereka memilih menutup pintu rapat-rapat dan tidak pernah lagi membicarakan tentang Pak Riko atau pesugihan babi ngepet. Pak Riko dan keluarganya tetap tinggal di desa, hidup dalam kemewahan yang penuh misteri. Meski begitu, tak seorang pun berani menuduhnya lagi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.